Hasil penghitungan suara KPU Rabu 20 Maret 2024 menunjukkan Partai Persatuan Pembangunan tak lolos ke DPR RI. P3 memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87%. Perolehan ini terpaut tipis di bawah 4% sebagai syarat parliamentary threshold. Atas hasil ini, P3 berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menyebut gugatan akan diambil karena ada perbedaan cukup signifikan antara hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan internal partai dan hasil yang ditetapkan KPU. Rekapitulasi internal menunjukkan perolehan suara P3 mencapai 4,04%, sehingga semestinya lolos ambang batas parlemen. Adapun hasil pemilu yang ditetapkan KPU, P3 tak lolos ambang batas parlemen. Tersingkirnya P3 dari Senayan pada pemilu 2024 ini menjadi titik puncak dari terus surutnya perolehan suara partai berlambang Ka'bah dari pemilu ke pemilu. Parpol pionir berbasis masa Islam, perolehan suaranya 8,16% di pemilu 2004, 5,32% pada 2009, lalu 6,53% di pemilu 2014, namun turun lagi menjadi 4,52% saat pemilu 2019. Menilik ke belakang, P3 didirikan 5 Januari 1973 yang merupakan hasil fusi atau gabungan dari 4 partai berbasis Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti. P3 pertama kali ikut dalam gelaran pemilu tahun 1977. Hasil perolehan suara P3 dalam setiap pemilu sebelum era reformasi 98 berkisar 14 hingga 29% dan merupakan imbas dari posisi aman P3 pada masa Orde Baru. Bahkan P3 saat itu dilabeli sebagai partai tukang stempel, artinya tidak punya kekuatan yang cukup signifikan untuk bisa memengaruhi kekuatan rezim Orde Baru saat itu. Lalu di era reformasi 1998, P3 mendapat angin segar karena ketua umumnya Hamzah Has yang menjabat 1998 hingga 2007 berhasil menuju tampuk kekuasaan sebagai wakil presiden RI 2001 hingga 2004, mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri. Sejak era ini kekuatan P3 dikenal sebagai parpol yang disokong oleh publik figur. Sebut saja di era dulu Dai Kondang Zainuddin MZ dan era kini Menparekraf Sandiaga Uno yang sebelumnya tercatat sebagai kader Partai Gerindra. Menarik untuk terus melihat manuver P3, yaitu mengajukan gugatan ke MK dan bergerak serta bertahan sebagai parpol di pemerintahan dan pemilu selanjutnya.